wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi kesempatan, kesehatan, nikmat bersilaturahim ya, baik di udara maupun di darat. Alhamdulillah ya Allah, diberikan kita pemikiran yang sangat waras bagaimana caranya kita bisa terlepas dari riba. Oleh karena itu, saya mengaturkan terima kasih banyak serta hormat yang tidak terhingga kepada founder kita, ya Pak Haji Mas Firmansyah dan Ibu co-founder kita, di mana saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan bagaimana caranya kita bisa terlepas dari hutang riba. Oleh karena itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Rijal, semoga saya dibantu, soalnya saya materi ini 100% dari dia, saya hanya membawakan saja. Mungkin para peserta yang belum pernah ketemu, baik di mana di GS itu apa namanya itu di restoran GWS sama dengan di Tebet ataupun di mana saja Anda berada yang belum pernah melihat saya, apalagi yang ada di daerah, mungkin ada di Pekanbaru, dan saya lihat di sini pesertanya banyak juga dari Malang dan lain-lain. Izinkan saya memperkenalkan diri saya Nur Hasni, asal saya dari Medan, saya tinggal di Tangerang. Kemudian saya sudah berkeluarga, memiliki anak cucu, sudah lumayan pengalaman asam garam, yang mudah-mudahan nanti acara ini semoga membawakan berkah ya, membawakan berkah kita semua dan bisa meraih impian dan cita-cita kita bersama. Oleh karena itu, saya ucapkan tak lupa juga saya bersyukur kepada Allah karena malam ini adalah kan kita baru mengadakan seminar di Tangerang, pertanyaan lumayan, ada ibu cucu yang lebih senior dari saya yang sudah mendapatkan reward yang lebih luar biasa. Itu sebagai motivasi buat saya, ibu cucu saja bisa, masa saya tidak bisa? Tuh luar biasa. Jadi saya bangga dan bahagia karena mereka saja yang jauh dari Bekasi bisa hadir di Tangerang. Semoga nanti kita sama-sama yang di Tangerang lebih merapatkan diri, jangan mau kalah dengan orang Bekasi. Itu sebenarnya cita-cita saya ya. Bagaimana caranya? Cuman ya mungkin kita harus banyak bersabar dengan keadaan ini ya. Kita juga nggak bisa memaksa orang lain. Yang bisa saya paksa hanya diri saya. Bagaimana caranya saya bisa hadir, ya mendapatkan ilmu supaya kita juga bisa follow founder kita. Dia bisa, seharusnya juga kita semua yang di sini juga bisa mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya juga tidak lupa mengucapkan atau bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oleh karena itu, saya langsung bicarakan saja seminar bisnis syariah, solusi mudah lunas hutang, bebas riba. Bersama Best Corporation, Komunitas Anti Riba Smart Synergy World. Saya mau menyapa dulu, ya. SSW. Wow. SSW. Semangat. Semangat saudara. Waduh. Sukses bersama. Yes. Semangat sukses bersama. Yes bersama. Yes. Alhamdulillah ya Allah ya Robbi, jangan-jangan pada close semua ya. Pada close semua ya. PTB. Go berkah Noriba. Go berkah Noriba. Go Baitullah. Go Baitullah. Oke. Mulai saja. Nextnya gimana ini?
Oke. Kita saya mau membicarakan tentang keadaan saya terutama. Pertanyaan ini untuk pribadi saya dulu. Hai Nur Hasni, apakah sudah puas dengan keadaan finansial kamu saat ini, Bu Nur? Saya terus terang menjawab dalam lubuk hati yang paling dalam, tentu tidak. Nah, pertanyaan yang sama, sudahkah puas Anda dengan finansial Anda saat ini? Sudahkah puas? Belum. Oke. Ya tentu sama, mungkin keadaan kita, kenapa kita bisa hadir dan disiplin mengikuti ini. Karena saya yakin memang karena dia belum puas, ya kan? Dan puas ini juga menurut saya tidak ada puas-puasnya kita, apalagi kita mau untuk beramal soleh, benar nggak? Ya kan? Seandainya pun kita sudah banyak uang, kita nggak pernah puas karena memang harus pahala itu harus tetap mengalir dan berikan kepada orang lain. Nah, sini saya berbicara. Kalau kita belum puas dengan keadaan kita, tentu kita butuh tambahan penghasilan. Setuju ya? Halo? Setujukah ada butuh penghasilan? Setuju ya? Kemudian oke. Di sini kemudian kita mungkin masih punya cicilan ya, mungkin akibat kita belum paham dulunya ya kan. Belum paham lah. Saya juga paham 100% itu karena saya sudah bergabung dengan PT BES. Dulu-dulu saya memang mungkin agak sepele lah ya. Sepelenya di mana? Contoh nih ya, ada cicilan ini. Misalnya saya pergi ke mall ya kan. Seharusnya saya memang tidak butuh yang nama smartphone yang baru. Kayaknya sih masih bisa. Tapi karena saya mengikuti hawa nafsu saya kayaknya kepengen gitu loh. Bolehlah gitu ya, gesek-gesek dikit gitu kan ya, cicilan katanya 0% gitu kan. Nah, saya memulai di situ. Tapi saat ini saya sudah sadar kenapa. Ternyata itu yang membuat saya, rezeki saya tidak lancar. Kenapa? Ternyata ada halangan-halangan atau larangan di situ, ya kan? Kemudian di sini juga ada impian-impian. Yang saya mau ceritakan ini adalah impian. Mungkin kalau cicilan atau hutang, ya udahlah kita kerja sama-sama deh. Insya Allah kalau kita kerja ada uang pasti cicilan bisa lunas. Setuju ya? Tetapi bagaimana dengan impian kita? Impian ini terdiri dari beberapa gitu loh. Impian ini ada impian saya untuk menyekolahkan anak saya, ada impian saya mau membelikan sesuatu, ya kan? Atau apa yang belum saya milikin. Ya, contohnya misalnya ya, saya walaupun sudah ada rumah katakan, tapi saya masih ingin mempersembahkan rumah yang terbaik untuk anak dan cucu saya. Contoh ya. Kemudian saya juga ingin masih ingin jalan-jalan jangan hanya di Jakarta dan sekitarnya atau Indonesia dan sekitarnya. Kalau bisa ya, apa yang diciptakan oleh Subhanahu wa taala ini ya kita harus jalanin semuanya gitu ya. Alhamdulillahnya kalau kita rajin, kalau kita niatnya untuk membahagiakan orang lain, terutama membahagiakan diri sendiri. Karena apa sih upahnya saya gitu loh. Loh, saya kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berikut alam semesta. Seharusnya memang ini harus kita nikmati semuanya. Contohnya kemana? Kita harus menginjakkan kaki kita ya di belahan dunia mana asal kita ada kemampuan untuk mencapai ke sana. Apa tentunya perlu uang ya, liburan ke luar negeri ya, banyak Eropa, Amerika, Jepang dan lain-lain. Insya Allah kita pasti sampai di sana ya melalui PT BES ini. Kemudian masih ada lagi dengan itu untuk satu tujuan negara atau tempat. Ada lagi yang untuk pribadi saya, artinya saya mengimpikan ini untuk pergi haji atau umroh, ya kan? Kemudian ini juga sudah terlaksana, alhamdulillah. Tapi kan kerinduan untuk umroh dan haji ini bukan rindu seperti kita rindu kepada pacar kita gitu, bukan ya. Kerinduan ini secara dari lubuk hati yang paling dalam ini memang kayak apa ya? Dia menggema terus. Kepengen dan kepengen dan kepengen lagi gitu loh. Nggak ada rasanya bosen, udah pernah, nggak ada lah. Orang kalau udah ke sana itu pasti kayak kecanduan gitu, pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Ya kan kita berdoa di tempat yang mustajab, pasti kita pengen lagi ke sana. Nah, apalagi yang belum pernah gitu kan. Sebab umroh dan haji ini adalah rukun Islam yang kelima. Artinya sebenarnya memang di situ dibilang di sini adalah wajib apabila mampu.
Pertanyaannya, apa yang membuat Anda tidak mampu? PTB sudah menyiapkan semuanya. Asal kita mau mengerjakannya dengan seksama, tentunya dengan aturan dan sistem yang berlaku. Ini kalau untuk keinginan atau sesuatu yang kita ingin. Di lain itu masih ada lagi seperti untuk pendidikan anak tentunya ya. Pendidikan anak itu sebenarnya bukan hanya untuk pribadi anak kita ya, benar nggak? Pendidikan terbaik ini juga kita bisa salurkan melalui zakat dan infak kita kepada yayasan tertentu. Jadi anak kita sudah sekolah yang baik, ya kan? Benar nggak? Tapi anak cucu kita pun sebaiknya kita nggak apa-apa dong pahala kan kalau misalnya supaya anak kita nanti memutuskan mata rantai yang tadi kemiskinan atau kekurangan yang tadi itu, bagaimana caranya? Sayalah sebagai orang tua yang harus melakukan dulu, memberikan contoh kepada anak saya bagaimana caranya mendidik dan menyekolahkan anak supaya mendapatkan pendidikan yang terbaik. Tentunya di sini perlu uang. Nah, uang itu dari mana dapatnya? Tentu kita harus menjemputnya. Melalui apa kita menjemputnya? Di sini ada fasilitas PTBS namanya. Bila kita sudah bergabung, insya Allah ya. Kemudian ada lagi apa namanya itu tempat tinggal ya, tempat tinggal yang terbaik gitu, rumah ya. Kemudian ada lagi kendaraan. Oke. Kemudian memberikan wakaf dan lain-lain. Nah, di sini kita di peserta SSW ini sudah dibimbing oleh mentor kita Pak Masturi ya dengan benar dan baik. Cuman bagaimana kita yang mau mengikutinya. Oke. Nah, segala impian-impian ini ya kan, dengan apa kita mewujudkannya? Coba tadi kita pengen jalan-jalan ke luar negeri. Kemudian ingin membuat tempat tinggal yang nyaman buat keluarga dan diberikan kepada anak cucu. Kemudian kita pengen jalan-jalan, kemudian kita pengen kendaraan atau memiliki apalagi pendidikan anak dan menyumbang atau berinfak sedekah, ya kan? Sekarang impian ini tentunya di sini dia bilang pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Iya, benar. Kalau kita tidak mengelolanya dengan benar. Nah, bagaimana caranya agar pemasukan kita lebih besar? Jangan hanya impian tinggal impian, ya kan? Dulu saya waktu baru-baru menikah ya. Di situ saya dulu masih ada kredit rumah. Saya pikir gini dulu, kenapa ya kalau kata orang nih, udah orang tua saya sendiri bilang, udah katakan dulu namanya itu si Ali, dia sudah punya rumah. Kalau kamu tidak nyicil rumah, kapan? Dari mana datangnya gitu. Itu dulu kita belum tahu itu tentang yang riba-riba ini. Jadi bersyukurlah kita tahu tentang PTBS ini sehingga memperdalam ilmu kita tentang agama ya. Dulu kalau tidak berhutang nggak bakalan bisa punya motor. Artinya motor yang saya kendarain itu bisa dibilang itu setiap bulan itu saya cicil setiap bulan minimal berapa? 500.000 lah, 500.000. Tapi apa akibatnya dari riba tersebut? Baru saya menyadari kenapa dulu waktu saya masih pelaku lah, masih kerja, belum tahu bisnis seperti ini ya. Acap kali anak saya itu baru lagi ke dokter, besok-besok udah ke dokter lagi. Kenapa? Kenapa ini? Sekarang saya baru tahu itu ternyata yang dulu saya rajin ngutang rumah itu, ngutang kendaraan sepeda motor dan lain-lain. Ternyata memang saya di situ sudah ditegur. Waktu itu memang anak saya kalau tidak yang besar, yang kecil, gantian aja masuk rumah sakit. Terkadang suami saya lah. Alhamdulillahnya ya kan, saya dulu tidak menyadarin bahwa riba itu adalah istilah kata gini loh, memang nggak boleh riba. Tapi kita sepele gitu loh, sepele. Sebenarnya dosa yang paling besar itulah seperti kita berzina dengan orang tua kita sendiri. Contoh kalau saya perempuan berarti saya berzina dengan ayah saya. Kalau misalnya anak laki-laki berzina dengan ibunya. Betapa besarnya dosa itu. Cuman dosa kita itu kan nggak jendol gitu kan, nggak kelihatan. Ternyata dosa kita itu diambil dari rezeki kita. Rezeki yang mana? Karena sehat kan adalah rezeki. Anak kita sakit lah, ya terkadang ada kehilangan lah, ya kan di rumah ribut-ribut terus lah, cemburu yang membara lah, ya nggak ada nyamannya lah. Itu dulu aku rasakan sebelum saya tahu ini gitu loh, ya kan.
Tapi perlahan kita belajar ya, oh ternyata riba itu tidak boleh. Sedikit demi sedikit baru berangsur-angsur. Jadi artinya begitu dahsyatnya dosa riba ini ya. Nah, setelah kita tahu itu baru kita menyadarinya kan. Oke, next. Ya. Nah, bagaimana cara meraih impian yang saya bilang tadi tanpa hutang dan riba? Ya kan? Tentu ada caranya ya. Satu, dulu ini ya, kalau saya menabung, katakanlah saya untuk terlepas dari hutang riba. Misalnya saya pengen sesuatu, orang dulu tuh kayaknya menurut saya kalau orang sudah naik mobil Avanza aja gitu, betapa nikmatnya ya Allah gitu kan ya, betapa nikmatnya ya Allah itu orang udah bisa naik mobil, kayaknya kayak senang banget, kayaknya gimana caranya gitu loh, ya kan? Nah, dengan cara misalnya kita menabung, membelikan sesuatu lah ya, menabung dengan cara menabung. Apa untuk pendidikan atau untuk apa? Nah, di sini ada pertanyaan. Kalau kita bekerja sebagai pegawai, tentunya sadar diri aja gitu loh. Kamu lulusan apa, gaji berapa, ya kan? Terus jabatannya apa? Nah, kalau misalnya kita sebagai pegawai, kita mampu menyicil 1 juta aja 1 bulan, itu menurut saya dolar biasa itu. Karena dulu saya nggak sempat menyisihkan uang sebanyak itu, karena sudah pos-posnya itu udah terdiri dari beberapa itu. 1 cicilan rumah, 1 tabungan anak, belum lagi belanja, belum lagi bayar ini. Menurut saya simpanan saya 1 juta aja itu udah luar biasa, ya kan? Nah, contoh belum, jangan cross dulu, jangan cross dulu. Saya mau jelaskan di sini biar lebih paham ya. Misalnya kita mampu menabung 1 juta sebulan, 1 tahun 12 juta. Nah, saya sebenarnya rumah saya dulu itu harganya cuma berapa? 300 juta. Berarti saya untuk mendapatkan uang 300 juta sudah 30 tahun baru dapat itu. Ya kan? Karena saya hanya menyisihkan 1 juta per bulan. Nah, pertanyaannya, apakah iya saya mampu menabung 5 juta? Berarti kalau 5 juta per bulan tabungan saya, gaji saya, mungkin itu sudah 30 juta. Tapi kan saya tidak pendidikan seperti orang lain. Saya hanya tamat SMA saja. Ya kan? Mungkinkah kita bisa menyisihkan uang 5 juta? Artinya dengan menabung kayaknya impian saya tadi untuk beli rumah, beli mobil, jalan-jalan dan lain-lain, apalagi pergi umroh dan haji. Kayaknya saya hampir putus asa itu. Saya bilang, apa iya saya bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh sedangkan tabungan saya per bulan tidak ada sisa. Kayaknya mustahil deh. Mustahil saya pergi, ya kan? Nah, ini dengan cara kita makan gaji. Next, ya. Berarti untuk menabung itu tidak pantas. Bagaimana dengan kita misalnya untuk mewujudkan impian kita dengan membangun aset besar? Contohnya apa? Kita berusaha, ya. Contoh di sini ada Pizza Hut, kemudian ada lagi King, apa namanya itu McD dan lain. Ini tentunya untuk membangun seperti ini kan modalnya tidak sedikit ya. Paling tidak saya pernah survei itu kan ya, karena saya ada usaha kecil-kecilan juga untuk mendirikan franchise begini ini, apalagi sebesar ini udah di atas 3 miliar loh. Karena kontraknya juga nggak ada setahun, pasti di atas 5 tahun. Sudah membutuhkan uang 5 miliar. Adakah uang kita sebesar itu? Ya kan? Pertanyaannya kalau kita cuma gaji saja, ya kan? Nah, di sini kemudian ada lagi membangun misalnya kita apartemen, apalagi misalnya kontrakan, ya kan? Apa iya mungkin gitu kan? Jadi menurut saya sih untuk seperti sebesar ini saya tidak punya modal dengan menunjukkan impian tanpa riba. Oke, next. Nah, apakah cara membangun aset modal kecil dan tanpa risiko? Nah, ini solusinya. Jadi, saya bersyukur sekali Pak Haji Masturi itu dulu tim saya. Tapi dengan baik hati dia memberitahukan base ini kepada saya. Saya pikir saya bukannya tidak punya kesibukan ya, saya juga punya kesibukan. Bahkan juga sibuknya mungkin 2 kali. Tapi setelah diinformasikan oleh Pak Haji Masturi kepada saya pikir nggak ada salahnya lah
saya menjalankan ini supaya yang tadi itu anak cucu saya juga bisa terlepas dari yang tadi risiko-risiko bebas apa namanya pakai riba tadi kan ya. Jadi Pak Masturi kasih tahu saya, ajak saya, tapi saya bangunlah bisnis ini dengan catatan saya membangun untuk jalan anak saya supaya memutus rantai yang tadi saya awalin. Ketika saya baru menikah dulu saya menyicil rumah gitu loh, nyicil rumah dengan kredit, nyicil motor dengan kredit, ya kan, kemudian menyicil yang pokoknya semua kredit. Tapi resikonya saya udah bilang tadi, kalau tidak anak saya yang sakit, ya suami saya yang sakit. Berarti sekarang barulah saya sadari, oh ternyata riba itu memang dahsyat sekali hukumannya. Kalaupun ada orang yang menjalankan riba saat ini, cepat-cepatlah berniat, cepat-cepatlah taubat, berniat minta ampun sama Allah dan tidak akan terjadi lagi. Supaya anak dan cucu kita itu sehat walafiat. Supaya kita sendirinya gak tenang dalam jiwa kita. Oleh karena itu, nah, Best Cooperation ini dikenalkan oleh Pak Masturi kepada saya dan Ibu Elis. Dia datang ke rumah saya dan saya langsung daftar, itu anak saya daftarkan. Tujuannya untuk apa? Agar mereka nanti tinggal mengikuti alur yang saya buka. Ini saya membuka jalan agar mereka jalanannya nanti nggak terlalu tertutup seperti misalnya gini loh. Oh, kalau memulai sesuatu kan memang agak sedikit berat gitu kan, apalagi anak-anak sekarang ini ya enggak. Jadi ya saya buka lebar-lebar lah jalan ini supaya mereka nanti batu kerikil dan terjal-terjalnya itu agak tersisih lah gitu. Dengan cara apa? Ya modalnya kecil. Waktu itu sih pertama-tama kali saya masuk itu cuman anak saya, suami saya, anak saya lagi 3. Tapi seiring waktu ya kan, saya pikir-pikir nih, karena risikonya nggak ada juga ya, produknya bisa saya jual dan saya bisa makan ya kan. Potensi saya lihat potensi hasilnya lumayan. Pak Haji Masturi sudah naik mobil yang terbaru datang ke rumah saya ya kan. Sudah istilah kata terbukti lah. Ya, jadi waktu itu saya ya udahlah langsung, baru lama-lama saya masuklah saya ke priority. Nah, itu ceritanya. Jadi bagaimana cara membangun aset yang modal kecil? Ya mulailah dari keluarga dulu. Masukkan anak, suami, istri, ya tanpa resiko gitu. Oke, next. Nah, dia sudah terbukti karena memang waktu itu nggak lama, memang saya agak belakangan sih masuk ya, karena ada kendala, karena saya juga merupakan tanggung jawab ya kan, saya belakangan masuk lah. Tapi hasilnya saya lihat saya termasuk orang yang dipanas-panasi melalui grup juga sih ya. Dimasukin saya ke grup walaupun saya belum terdaftar, saya masuk di grup sama Pak Masturi. Saya setiap hari saya melihat pergolakannya, kemajuannya, oh si A, si B, si C, oh sudah dapat ini, sudah dapat ini. Berarti tidak ada dusta gitu, tidak ada dusta di antara kita. Oh memang nyata gitu loh. Ya kan? Nah, inilah hasilnya. Hasilnya terbukti ya, sudah 6.000 umroh dan haji atau motor sebesar 20 juta. Kemudian udah 3.000 mobil Mobilio, udah 500 unit Pajero dan 200 luxury. Ini yang telah dibagikan oleh perusahaan kepada mitra-mitranya yang mengikuti sistem tentunya ya, mengikuti sistem dan mengikuti semua aturan-aturan mainnya. Next. Ini dia best alamat kantornya. Profil perusahaan karya anak bangsa PT Bandung Ekosinergi Teknologi. Perusahaan yang memasarkan produk-produk berkualitas dengan konsep direct selling atau penjualan langsung. Dengan sistem direct selling, PT BES dapat membuka lapangan pekerjaan dan peluang bagi masyarakat di sekitar kita. Alhamdulillah, alhamdulillah juga sudah apa namanya ya, sudah saya menikmati lah, keluarga sudah menikmati. Oke, next. Nah, ini perusahaan yang resmi berizin, izin-izinnya, sertifikatnya juga semuanya sudah dari MUI, baik pun dari mana-mana. Pokoknya PT BES bila satu izin, satu produk aja belum belum dikasih izin sama perdagangan, dia nggak bakalan terbitkan, tidak bakalan dijual kepada masyarakat. Jadi semua dia ikut aturan main. Dia paling takut aturan pemerintah. Takut juga sih, saya juga kalau begitu takut juga ya. Udah berusaha bagus, tahu-tahu gara-gara satu kita ditutup, kan nggak lucu gitu. Ya kan? Jadi dia semua izin semua dikompletin dulu baru dia jual. Ya.
Nah, ini eco farming perusahaan berprestasi ya. Dari 2020 sampai 2021. Nah, ini orang-orang yang telah berhasil. Oke, next. Visi utamanya adalah menjadikan perusahaan bebas riba, membantu umat bebas dari hutang dan riba. Insya Allah sih, mudah-mudahan ya Allah lindungi saya. Jangan lagi berhubungan yang namanya riba. Motonya adalah go berkah, no riba. Ya, PTBS. Go berkah, no riba. No riba. Oh. Apa itu loh? Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata masih ada yang mendengarkan. 67 peserta, masih ada yang nyaut. Banyak, banyak Bu PTB. Haji. PTB. Go berkah, no riba. Go baitullah. SSW, SSW. Semangat Semangat bersaudara, bersaudara, semangat solusi, semangat bersama. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, next. Penjelasan produk. Ya, ini untuk kendaraan kita. Jadi perusahaan ini terbagi dari beberapa segmen ya. Ada segmennya untuk kendaraan kita, ada untuk kesehatan kita, ada untuk pertanian, dan ada untuk kecantikan. So, yang mana lagi sih mau didustakan? Komplit gitu loh. Apa aja kita mau. Saya mau sehat, ada suplemen sehat, ya kan? Tanaman saya mau subur juga nanti akan ada. Jadi penjelasan produk ini mungkin saya nggak terlalu inilah ya. Cuman saya kasih tahu doang, rangkumannya nanti pasti kita ada trainingnya di setiap hari Rabu untuk memperdalam apa aja isinya gitu toh. Produk ini isinya kandungannya apa, manfaatnya ada. Jadi mungkin di situ saya tidak berlama-lama lah ya. Jadi karena saya kira sih semuanya yang ada hadir di sini pun sudah tahu segmen itu, karena kita dikasih waktu untuk bagian apa namanya training untuk semua produk ya. Tapi dia ada namanya tadi itu untuk kesehatan kita, suplemen, ada untuk tanaman, ada untuk kendaraan kita, dan ada untuk kecantikan. Nah, di sini saya tidak berlama-lama ya. Ya, ini salah satunya nih. Ya, kalaupun misalnya tadi ada apa namanya yang untuk oh my God. Kok dia berisik ya? Voice. Halo? Halo? Tuh. Ya udah bagus, Bu. Oke, ya. Nih, produk minuman untuk kesehatan ya. Ini ada juga untuk pria perkasa, ya kan? Kemudian untuk wanita cantik, ada suplemennya juga kolagen. Ada juga untuk orang tua dan anak muda itu kalsium. Kita semuanya butuh lah ya, apalagi dosa umur saya, kalsium itu dibutuhkan. Kemudian ada juga suplemen untuk apa namanya ini menghilangkan mau kurus atau mau gemuk, ada di setel sama dia. Kalau mau kurus kita apa namanya itu minum dulu baru makan, tapi kalau mau gemuk makan dulu baru minum. Nah, luar biasa nggak? Terus kemudian ada juga susu untuk kita pencernaan lebih baik. Dan ada kopi untuk pria dan wanita. Tapi kopinya juga ada khusus pria. Luar biasa bukan? Next. Nah, ini dia produk kesehatan yang andalannya di sini ya kan. Ada Evitco, kemudian ada Bimex, kemudian ada Red One, ada lagi Haspro. Nah, ini semuanya saya butuhkan karena saya memang bukan tipe yang nganggur-nganggur ya. Pasti saya setiap hari ada kesana kemari ya. Tentunya ada tugas saya lah, ya kan. Jadi ini yang saya yang diperlukan. Mungkin nasihat saya kepada ibu-ibu yang ada di sini, ya mitra yang ada di sini, yang seusia saya mungkin ya, karena usia saya juga tidak lagi muda seperti yang lain ya. Yang saya konsumsi setiap hari itu mau tidur itu adalah Ecot Vico, kemudian dipasangkan dengan Bimex. Kalau kita minum ini dua Bimex, dua ini, insya Allah bangun tidur itu tidak ada
Gremet-gremet di tangan, di kaki, semuanya segar, kewarasan lah pokoknya. Secapek apapun kita kalau minum ini, alhamdulillah, begitu bangun tidur dia segar, langsung bisa duduk, langsung bisa jalan, tidak ada nyut-nyutan di dengkul atau di mana, alhamdulillah ketemu yang namanya suplemen sehebat ini gitu loh, bersyukur ya. Kemudian Haspro, jangan lupa. Tapi kalau Haspro ini mungkin boleh iya, boleh enggak. Tapi Bimex sama ini saya konsumsi supaya saya bisa terus bisa mengimbangi orang lah gitu. Kalau saya hobi kemana-mana sih saya biasanya naik kereta. Saya bisa kejar orang walaupun misalnya orang itu masih muda, saya masih bisa lari mengejar mereka gitu ya. Oke, next. Nah, ini pupuk. Pupuk pertanian dan perkebunan ini sebenarnya ini pujaan hati saya karena saya bisa bersemangat karena ini benar-benar bermanfaat buat sahabat karib saya di luar sana yang bisa saya sharingkan ya. Walaupun saya bukan petani tapi hasil dari ini saya seperti punya perkebunan gitu. Hasil dari mempromosikan pupuk ini sangat luar biasa ya. Jadi ini menolong kita karena negara kita kan negara agraris ya. Coba dari Sabang sampai Merauke, dari mulai Banda Aceh, kemudian ke Medan, kemudian Palembang, Pekanbaru, itu Bengkulu, sampai ke Kalimantan, sampai kemana-mana itu sawit banyak sekali. Jadi saya kalau ketemu pohon sawit, saya anggap aja itu nasabah saya. Ya Allah, semoga ini menjadi nasabah saya. Walaupun sawit itu tidak bicara dengan saya, tapi itu saya udah anggap itu adalah famili saya yang akan satu saat dia akan memberikan manfaat walaupun saya bukan nggak punya sawit gitu loh. Itu saya imajinasikan itu. Jadi sawit itu seolah-olah saudara saya yang memberikan saya uang gitu. Oke. Nah, ini luar biasa nih, luar biasa. Dari mana-mana ini pokoknya keren deh, ya. Oke, next. Nah, di sini ternyata PT BES tidak hanya menjual produk, tapi memberikan peluang usaha juga. Proyek kemitraan bisnisnya senilai 1,67 miliar dalam waktu 1 sampai 3 tahun. Bagi yang menjalankan serius tentunya, serius menjalankannya, serius. Jangan tidak serius. Serius di sini artinya ya benar-benar ketika kita presentasi, ketika kita datang, ketika kita telepon siapapun orang calon kita, ya. Saya sarankan serius, bukan saya sarankan fokus ya. Ketika Anda fokus ya kan, nanti Anda tidak melihat yang lain-lain sehingga fokus keseriusan hilang. Saya sarankan Anda serius ya. Kalau fokus nanti menutup yang lain, kiri kanan nggak kelihatan, karena kan menutup. Kalau serius kita boleh gitu loh. Ya serius lah. Menurut saya serius ya, pasti kita dapatkan 1,67. Oke, next. Bagaimana caranya? Nih, ya. Oh, so quickly. Kok cepet banget? Ulang dulu, ulang lagi, next. Ulang. Oke. Bagaimana caranya distribusi tidak langsung. Nah, di sini ada kalau kita misalnya tidak jadi membernya, kita menjalankan produk yang lain ya kan. Masanya ini ya, produk yang lain lah selain yang dijalankan PT BES. Dari pabrik ya kan, dia turun ke distributor ya, distributor utama, kemudian ke distributor daerah, kemudian baru dia ke grosir, pengecer, kemudian baru lari ke konsumen. Sedangkan itu dia memerlukan iklan, ya kan? Nah, berarti ini kurang bagus, tak? Sedangkan PT BES adalah ya distribusi langsung dari pabrik, ya kan? Yang membuat itu pabrik, kemudian dia langsung distributor tunggalnya adalah PT BES. Baru ke kita, makanya komisi dan bonus sangat besar. Kalau yang tempat yang lain tadi itu, dia perjalanannya terlalu jauh itu, ya kan perjalanannya kemana-mana dulu, kemudian butuh iklan di TV, di slide-slide mana, ya kan. Nah, kalau di sini enggak, makanya PT BES bisa memberikan kita, ya kan, komisi atau bonus yang lebih besar. Kenapa? Karena dia tidak memerlukan artis. Ya kan, kita langsung yang menjadi artisnya, kita yang langsung menyebarkan dari mulut ke mulut, ya.
Di sini mitranya adalah konsumen, distributor. Di sini iklannya Anda sendiri atau saya. Artinya ini adalah usaha saya. Artinya ini adalah bisnis saya. Oke? Cara bergabungnya bagaimana? Cara bergabungnya menjadi mitra base adalah modal kecil potensi untung miliaran ya, hanya dengan 2.600.000. 100.000 itu untuk administrasi pembelian ID bisnis serta sertifikat atau starter kit ya. Nah, 2.500.000-nya belanja dapat 14 VP, boleh macam-macam, boleh satu macam saja atau boleh 14 macam, suka-suka kita pilih yang mana ya. Mana yang kita suka dulu, kira-kira kita cocokkan dulu nih, karena kita kan bisnis pembelanjaan pertama itu sebaiknya kita pilih yang terbaik dulu. Kalau saya biasanya gitu nanya, yang best-nya apa, yang cocoknya apa buat saya, supaya kita mengiklankannya ke teman-teman kita juga enak. Kalau kita misalnya langsung ya, yang kita tidak cocok sama kita gitu loh, kita beli untuk coba-coba ke orang lain, ya kan namanya juga coba-coba. Tentu kita coba dulu, baru kita bisa cerita ke orang lain, ya kan? Oke, next. Nah, ini dia. Ini pilihan paket bergabung, ya. Dari mulai priority yang 31 ini, kalau seandainya orang itu benar-benar mau berusaha, sebenarnya modal 77 juta ini nggak besar loh. Tidak besar menurut saya. Kenapa? Saya pengalaman di konvensional ya, mendirikan satu usaha aja itu bisa 100 juta loh. Setup semuanya, tokonya, segala isi dan lain-lain itu 100 juta. Udah balik belum modalnya? Belum, saya belum bisa jajan di situ. Kenapa? Begitu saya setup, laku jualan, uangnya nggak bisa saya apain, nggak bisa saya jajanin, nggak bisa saya makan. Karena begitu dia laku, saya harus belanja lagi, begitu Rasulullah kalau belanja lagi. Jadi istilah kata cuma berapa persen yang saya bisa makan kan? Paling saya makannya itu gratis aja gitu. Akan tetapi kalau kita bergabung di sini dengan modal 77 juta, ya kan? Nah, ini barangnya bisa kita nikmati, tidak bisa dijual kemana-mana dan memiliki 31 hak usaha. Luar biasa enggak? Bayangkan untuk 77 juta ini, saya memiliki kos-kosan atau memiliki kontrakan atau saya memiliki ruko. Karena setiap kali satu unit atau satu basicnya satu, ya kan, 31, berarti saya memiliki 31 kontrakan, berarti saya memiliki 31 ruko. Karena itu nanti bentuknya usaha kan. Nah, kalau hitung-hitungan dangan yang saya lakukan tuh. Saya kan orangnya hitung, kalau 31 berarti saya 31 hak usaha. Yang saya usahakan mungkin perlahan-perlahan, tapi enggak mengapa. Yang penting kan saya dirikan dulu bangunannya kan. Ini kan proyek 31 kan proyek perumahan kita nih. Ya kan? Tapi bagi orang yang tidak berpikir mungkin bisnis terlalu besar, ya nggak apa-apa dulu, nggak apa-apalah kita ambil dari basic dulu ya. Yang katakan ambil satu hak usaha, begitu kita pelajarin, ya kan jalankan, kita rekrut orang, ya nggak apa-apa. Nanti seiring waktu ada uang nambah, tambahlah menjadi 3, tambahlah menjadi 7, tambahlah menjadi 15, dan ujung-ujungnya 31 juga, gitu. Coba. Jadi yang 77 juta aja sebenarnya kalau kita berjiwa bisnis ini tidak besar. Tapi kita jiwanya bisnis ya, bukan berarti kita masuk 31 terus langsung datang sendiri itu poin terus dapat, enggak juga sih, kita harus melakukan, namanya bisnis. Kita buka toko, setiap hari harus buka toko juga sayanya kan. Saya harus buka, kalau nggak buka ya nggak datang orang belanja, kalau nggak datang belanja ya nggak ada untung gitu kan. Nah, jadi di sini pilihannya adalah ketika kita masuk satu, ya kan, berarti satu hak usaha. Ketika kita memulainya 3, berarti 3 hak usaha. Yang terbesar adalah priority. Priority inilah yang menjadi acuan kita kalau mau cepat-cepat berhasil. Saya alhamdulillah dari 1 berkembang menjadi 31. Memang saya berpikir dulu di sini nggak ujuk-ujuk 31. Nah, di sini kita bebas ya. Mau masuk 1 boleh, 3 boleh, 7 boleh, 15 boleh, 31 boleh. Gitu. Oke, next. Halo. Iya.
lambat. Oke. Keuntungan menjadi mitra, ya kan? Diskon, repeat order, hidup lebih bermanfaat dan berpeluang bisnis. Peluang bisnis ini nih, kenapa peluang bisnis? Bagusnya apa sih di peluang bisnis ini? Begitu kita join, begitu kita belanja, poin kita tidak hilang. Akhirnya ada ketenangan jiwa di bisnis ini, tenang. Nggak ada yang nolong poin kita, benar nggak? Kalau misalnya kita di bisnis orang yang di tempat yang lama, dulu juga saya ada sistem yang sama, bisnis kita, namanya poin kita itu bukan dicolong orang, tapi hangus sendiri gitu, gosong dianya, karena dari Januari sampai Desember. Ketika dia tidak memenuhi, ya hilang lagi, mulai lagi dari nol. Tapi sampai kapan kita menikmati reward yang dia tawarkan ke kita? Nggak ada kesempatan, karena dibatasi dari Januari sampai Desember. Tapi bagusnya di best corporation ini adalah poinnya itu diakumulasi dari sejak kita masuk sampai kapanpun. Yang penting asal kita setia. Setia aja, jangan dicerai gitu loh, paham nggak? Jangan diputus. Ya, seiring berjalan aja gitu, perlahan tapi pasti gitu loh. Ya, oke, next. Mana yang mau cerita? Nah, cara mudahnya adalah yang saya bilang tadi, begitu kita masuk, kita pilih produk yang sesuai dengan kita dulu. Kita pelajari, ya kan? Kita pakai dulu yang cocok dengan kita. Kalau sudah cocok dengan kita, kayaknya bagus, berefek bagus buat kita, kita ceritakan ini kepada orang lain atau ke tetangga atau ke anak atau kepada siapapun, ya kan? Setelah itu mereka menikmati juga, baru kita arahkan ke pertemuan. Nah, pertemuan kebenaran di PTBS adalah di SSW ini, kita ada di SSW yang ada di Tebet, ada yang di Bekasi, kemudian ada yang di Serang, kemudian ada yang di Tangerang, bebas aja, di mana-mana ada. Bahkan ada juga yang di Pekanbaru. Jadi arahkan, pakai dulu produknya, ceritakan kepada siapapun, ya kan? Pada siapapun, yang penting dia manusia, dia pengen hidup lah gitu ya. Ceritakan, kira-kira yang mana yang cocok sama dia, baru arahkan ke pertemuan. Next. Nah, marketing plan-nya dengan sistem hybrid ya. Di sini ada komisi penjualan langsung, ada komisi pengembangan, kemudian ada bonus plus out, bonus peringkat, bonus prestasi, dan bonus kepemimpinan. Ada 6 yang kita harus komisi. Kemudian ada yang bonus yang lain lagi. Ada itu namanya reward ya, mau cash 20 juta, ya kan. Kemudian ada mobil cash 150 juta, big mau cash 500 juta, kemudian luxury 1 miliar. Saya sih berharap ya, saya hitung-hitungan nih ya. Seandainya saya dapat 500 juta. Seandainya, bila saya kejar pasti saya dapat. Pegawai, ya saya survei ini teman-teman yang sudah pensiun ya. Dia kerja 20 tahun sampai 30 tahun. Pas dia pensiun cuma dapat nggak sampai loh 500 juta loh. Hitungan uang pensiun nih ya kan, 500 juta, nggak nyampe loh. Nah, anggap aja ini bagi yang seumuran dengan saya, ya kan. Bagi yang seumuran dengan saya, kalau muda orangnya ceritanya beda lah ya. Seumuran saya, kita reward 500 juta ini, anggap aja ini sebagai uang pensiun kita lah. Kita jalan pelan-pelan, nanti satu saat ketemu lah yang namanya 500 juta. Ya kan. Orang yang kerja 30 tahun aja pas pensiun dia dapat 500 juta. Kita kan baru berapa tahun? Belum ada 5 tahun loh. Masa iya sih di 10 tahun kita nggak dapat 500 juta? Benar nggak? Kalau kita lakukan sampai saat ini nanti, ya kan? Nah, itu ceritanya kalau menghitung reward saya, kenapa saya mau gitu loh. Saya menganalogikan ini, kalau saya dapat, saya anggap itu uang pensiun gitu loh. Ya, jadi kita anggap itu kita tetap bekerja, ya kan? Kita udah pensiun, umur segini kan udah pensiun. Tapi kita seolah-olah kita dipanggil lagi oleh perusahaan. Oh, kamu aktif deh, apa namanya itulah, ya kan? Kita dipanggil ulang gitu kan? Nah, di situ saya beranalogi seperti itu, makanya saya tetap menjalankannya, walau perlahan tapi pasti. Ya, seandainya kita dapat 500 juta, berarti saya udah pensiun dengan usia sekarang, tapi saya dipanggil lagi oleh perusahaan. Jadi ini seolah-olah kalau saya dapat 500 juta, itu saya anggap itu saya pensiun kedua. Begitu saya menganalogikan, makanya saya jadi bersemangat gitu loh. Jadi bersemangat, iya ya, kalau dapat 500 juta berarti ini uang pensiun seperti orang-orang gitu.
Nah, ini ilustrasinya ya sebagai contoh dan pasangan. Oke. Buka aja semua, buka. Oke. Di sini yang paling enak menjelaskan nih, ya. Ini Anda, ya kan? Kemudian katakan saya merekrut namanya Ucok. Ya, dia masuk ambil satu paket, ya kan? Kemudian di kanan saya, di kiri saya satu, di kanan kiri satu, kanan satu, namanya Butet. Nah, ketika saya ini sudah berpasangan, artinya yang saya dapatkan adalah dari si Ucok saya dapatkan 400, dari si Butet saya dapatkan 400. Karena sudah ada Butet dan Ucok, saya dapat tambahan 100. Artinya, ya kan, saya di sini sudah mendapat uang 900.000 apabila saya berhasil mengajak teman saya, saudara saya, 2 orang. Oke, next. Nah, kemudian tadi di si Ucok ini saya taruh orang di bawah, ya kan? Taruh di bawahnya. Dia si ini nggak mengambil 3, ya kan? Kemudian dari 3 ini ya dapat komisinya ada 1,2 karena 3 kali 400. Kemudian di sebelah kanan itu ada ngambil 7 paket. Artinya saya mendapatkan uang 1.200.000 ditambah 2.800.000. Karena ini kita ada pasangannya, berarti pasangannya baru 3 kali 100, berarti 300. Berarti 4 lagi menunggu. Bila nanti ada masuk di bawah si A, berarti saya pasangannya 4 lagi. Oke. Kemudian kalau orang misalnya masuk 15 paket, kemudian di sebelah kanan juga ada 31 paket atau priority, ya kan? Berarti apa yang saya dapat adalah 15 kali 400, kemudian 31 kali 400. Nah, itu bentuk dari sponsor. Tapi untuk pasangannya ya berarti 100 kali 12. Nah, ini yang saya dapat bila saya rajin mengajak orang masuk ke sistem. Oke. Next. Ini hanya modal 2.600.000 ya tadi ya. Nah, ini bonus luxurinya ini ya kan. Ketika di kiri dan di kanan kita sudah 100 pasang, di kiri 100, di kanan 100, kita sudah mendapatkan reward sebesar 20 juta atau motor cash ya. Nah, poin ini tidak hilang. Poin ini tetap diakumulasi, bukan berarti 100 nanti akan hilang. 300 berarti dari mulai 101 sampai 300 kiri, 300 kanan. Baru kita dapatkan lagi yang namanya cash atau mobil cash sebesar seharga 150 juta. Kemudian poin ini tetap diakumulasi dari 300, 301 sampai 1.500, ya kan? Diakumulasi terus. Ketika titik ini sudah ketemu di kiri dan di kanan 1.500 kiri, 1.500 kanan, langsung PTBS mengeluarkan uang sebesar 500 juta. Ya, cash. Nah, dari 1.500 ini terus diakumulasi lagi, belanja lagi, join lagi, dan poin-poin dikumpulkan menjadi 3.000 kiri, 3.000 kanan, ya kan? Baru keluar yang namanya luxury dengan modal 2.600.000 kita bisa mendapatkan reward sebanyak 1,6. Hanya 2.600.000. Hanya loh, ya kan? Asal kita rajin, asal kita kuat. Memang tantangannya ada juga, ya kan? Nggak semuanya, nggak segampang itu juga. Harus ada sabar lah. Tentunya di sini ya Bismillah tawakal itu di jalanan, kemudian ya tetap berdoa, bersalawat lah supaya kita diberi kemudahan gitu toh. Nah, dengan hajat 2.600.000 kita bisa mendapatkan 1,6. Di mana kita dapat seperti ini gitu loh? Di mana coba? Nggak ada, menurut saya nggak ada dari modal 2.600.000. Sedangkan misalnya saya bilang tadi ya modal kita 77 juta aja, nggak ada dapat segitu, nggak ada. Kalau kita dirikan toko itu nggak ada. Break even itu saya nggak tahu kapan itu gitu loh. Dengan modal 100 juta. 100 juta aja nggak bisa dia akumulasi itu 3 tahun 1,6.
ya kan? Harus bayar sewa, harus beli ini. Kalau di sini kan kita nggak sewa, barang nggak perlu ditenteng-tenteng sampai banyak kan. Jadi sebenarnya sih di sini mindsetnya saja harus kita rubah ya, bahwasannya ini adalah siar juga mengasih tahu ke orang bagaimana caranya supaya terlepas dari hutang riba, ya kan? Oke, next. Nah, inilah bukti orang-orang yang sudah berhasil ya. Ini tidak bohong, ya kan? Ini adalah yang ada tanda bulat-bulat ini, ya kan? Inilah founder kita, Pak Haji Pasturi Firmansyah dan Ibu Hajah Elis Ratnasari. Nah, ini jadi benchmark buat kita, ya Pak, tolak ukur lah. Tolak ukur untuk kita yang ada di SSW, ya. Oke. Mereka sudah meraih kurang lebih 10 miliar. Nah, masih banyak lagi yang lain, ya kan? Masih banyak yang lain. Mungkin itu yang di daerah kan tidak kenal saya kan, itu siapa yang bicara itu. Dia jangan ngomong-ngomong aja, dia mana gambarnya. Saya mau tuh, cariin gambar saya, di mana, supaya orang jangan bilang itu ngomong aja, itu mana dianya cuma ngomong doang tuh nggak ada buktinya. Nah, saya mau buktikan bahwa saya sudah juga mendapatkannya. Ini yang di bawah sebelah kanan paling bawah. Nah, yang saya daftarkan itu anak saya, yang saya bilang ini tadi, ini anak saya ini masih kuliah, ya kan? Nanti ketika dia udah selesai, ya mas mudah-mudahan lah 2-3 tahun ke depan luxury dapat lah ya enggak. Ya kan, dengan membangun jaringan. Nah, nanti begitu dia lulus, ya terserah dia mau kerja apa saja, tapi bisnisnya sudah ada. Luar biasa kan? SSW? Waduh, tidur. Waduh, kacau nih ya. Saya disuruh ngomong sendiri nih. Enggak, Bu. Oke, di sini berarti yang join hari ini siapapun Anda, ya ada yang diundang, yang baru datang, ya kan? Yang baru hari ini diundang oleh siapapun Anda, ya. Kondisi Anda hari ini adalah hasil dari keputusan Anda masa lalu. Kondisi Anda masa depan adalah hasil dari keputusan Anda saat ini, malam ini. Kira-kira dengan presentasi, dengan model 2,6, dengan hasil 1,67, kira-kira siapapun Anda yang hadir di malam ini, kira-kira apa keputusan Anda untuk mendapatkan 1,6? Ya, jangan pikir panjang, ambil keputusan, hubungin siapa yang mengajak Anda atau mengundang Anda. Langsung segera daftarkan diri Anda untuk mendapatkan impian-impian tadi yang di depan tadi. Kan setiap orang punya impian. Kalau tadi saya dengar ada kata-kata yang sangat mengganggu pikiran saya, lah, menggugah hati saya. Tadi Pak Haji Mastudi ngomong, ya dia bilang, bila seseorang tidak memiliki impian, sama aja dia sudah mati sebelum mati. Woi, itu saya tersentak. Iya ya, kalau orang sudah tidak punya impian, ya tidak ada cita-cita, artinya dia mati sebelum mati. Luar biasa saya bilang, wah itu menggebuk banget tuh. Jadi sebaiknya memang kita harus punya cita-cita, harus punya impian yang kita wujudkan. Apa impian kita tadi di depan? Ada yang namanya untuk seseorang, ada namanya tempat mana yang mau kita kunjungin, ada namanya pendidikan apa yang harus kita wariskan ke anak-anak kita, ya kan? Dan apa yang mau kita persembahkan kepada keturunan kita. Ya. Nah, itu yang tadi saya tengah mengganggu pikiran saya. Oh iya ya, kalau kita sudah tidak punya cita-cita atau keinginan, itu berarti kita sudah mati sebelum mati. Waduh. Nah, di situ. Jadi siapapun Anda, kalau Anda sudah dibilang sudah mati sebelum mati, wow jangan dah ya. Nah, itu tadi sangat sangat menyentuh bagi saya itu. Oke, next. Udah? Udah selesai kah? Udah. Hah? Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata salah, itu salah. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan lahir batin. Mumpung masih bulan Syawal ya, mohon maaf lahir batin.
Nah, kemudian lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mas Turi, kepada Bu Elis, kepada AA, kepada MC kita, yang kepada semua yang mendengarkan Zoom meeting ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Nur Hasni Damanik. Dan kini saatnya kita menuju ke sesi pertanyaan. Bila ada sahabat yang ingin bertanya melalui chat room, silakan. Dan bila ada yang langsung bertanya, saya persilahkan. Jangan tanya yang susah-susah ya. Oh ya, selamat malam buat sahabat SSW yang malam hari ini telah mengundang, dan yang diundang juga sudah ikut training pada malam hari ini. Ada yang dari Ngawi ya, rupanya. Selamat malam. Ada juga yang dari luar daerah ya, cuma tidak disebutkan di sini karena wajahnya nggak familiar, Ibu Nur Hasni. Nah, iya emang. Oke. Ada yang mau bertanya? Nggak ada lah, udah pada jago-jago semua, udah dapat reward semua. Iya, ngomong-ngomong Ibu Nur Hasni hari ini juga hebat sekali ya, karena siang hari tadi ada seminar bisnis syariah di Tangerang ya. BMAX. Lanjut, semangat ya. BMAX. Oh ya, rahasianya apa? BMAX. BMAX ya. Iya. Dapat Ada yang mau tidur bertanya? kali ya. Oh ya, ada Ibu Siti Khalifah dari Kudus. Assalamualaikum Ibu, selamat malam. Silakan Ibu Siti Khalifah dari Kudus, bila ingin bertanya. Ini kesempatan loh malam hari ini bertanya banyak ya, silakan. Nggak ada, udah Mungkin ragu tidur. ya. Ragu-ragu ya rupanya. Sudah pada canggih, udah closing. Sudah pada canggih ya. Iya. Ya, kalau kita memang tadi kan sudah membahas bisnis ya, bisnis bersama PT BES ya. Kalau misalnya malam hari ini yang diundang sudah mendapatkan ilmu dari apa yang dibahas tadi, apa yang telah dibicarakan oleh narasumber kita, mungkin saya bisa menanyakan ya, bagaimana malam hari ini komentarnya. Ibu Siti Khalifah dari Kudus, silakan Bu. Yang mengundang siapa ya Bu? Bu Rita ya, dari SSW 32 atau bukan? Ada yang mau bertanya? Ya, Po. Umi, assalamualaikum. Assalamualaikum, saya mau bertanya Umi. Waalaikumsalam, Bu Neneng. Silakan. Ini masalah mitra Umi ini gimana? Kan saya misalnya udah dapat jamit, terus yang satunya sudah daftar tapi belum belanja, terus yang satunya sudah daftar dan sudah belanja.
Terus berikutnya nih mau ada camit lagi, mau daftar lagi. Terus gimana kalau yang sudah daftar tapi tidak belanja itu gimana itu kalau mau dapat ininya? Dapat Seterusnya ya. iya. Silakan Bu Nur Hasni dijawab pertanyaannya. Baiklah Ibu Nining ya tadi, Bu apa namanya? Bu Neneng. Suprihatin. Bu Neneng, iya. Maksudnya tadi ada mitra Ibu yang sudah masuk. Iya, ini Tapi banyak yang pada masuk tapi belum pada belanja gitu. Masuknya artinya dia RS ya Bun ya? Iya, hanya daftar aja gitu, yang bayar 100.000 itu aja tapi belum pada belanja, itu bagaimana? Oh iya. Memang sih sebaiknya langsung belanja Bun, tapi kalaupun dia daftar begitu harapannya Ibu harus bisa memastikan dia supaya dia belanja. Kalaupun tidak ya kan, itu rekrutan Ibu langsung atau rekrutan dia, kan nggak mungkin kan dia ngerekrut belum keluar nomor yang benar kan. Tunggu dia belanja dulu baru keluar nomornya atau BW atau BS kan, baru ada komisi buat dia ya kan. Kalau enggak dia nggak dapat juga Bu gitu loh. Jadi sebaiknya kalau itu rekrutan dia langsung, Ibu langsung kasih tahu dia lah supaya berdampak juga. Tapi secara poin itu tetap masuk ke Ibu gitu loh. Secara poin. Oh, iya. Poinnya masuk ke Ibu. Makanya kalau hanya daftar doang sih sebenarnya menurut saya sih agak sedikit mengganggu saya juga gitu kan. Dia daftar juga nanti yang masuk di bawah itu juga nggak menjadi itunya dia kan, nggak menjadi resmi downline-nya dia, nggak masuk poin soalnya karena dia belum. Kecuali kalau dia sudah resminya kita itu ketika kita menaruh uang belanja tadi itu loh, belanja satu paket 2.500.000 ya kan, ya itu baru resmi Bu. Jadi kalau cuma daftar doang itu hanya nama doang tapi belum berdampak apa-apa bagi saya dan bagi dia juga, bagi yang direkrut atau bagi yang tidak bagi perekrut atau yang masuk juga nggak berdampak Bu. Cuman kita hanya melindungi dia supaya dia nggak masuk orang lain. Secara ekonominya kita nggak ada apa-apa di situ. Oh gitu. Mau nanya lagi Umi. Mau nanya lagi Umi. Ini ada mitra yang sudah daftar tapi baru bayar 1.500.000. Terus untuk berikutnya dia tunggu 2 bulan lagi baru itu, gimana Umi? Bisa enggak? Nih kalau saya Bu ya, kalau saya bijaksana artinya kita kan masuk itu harusnya kan 2.600.000. Iya. Nah dia baru ada 1.500.000. Iya. Berarti kurang 1.100.000, ya kan? Iya. Nah kalau saya begitu, saya tanya dia, kamu bersedianya bayar kapan? Katakan 2 bulan. Ya, oke. Karena saya sebagai perekrut, ya saya ambil tanggung jawab aja. Karena nanti komisi 400.000 kan masuk ke saya. Ya kan? Cuman karena dia bayar 1,5 juta, saya resmiin aja dia menjadi member yang benar. Tapi produknya saya kasih tidak seluruhnya. Paham nggak Bu? Jadi 2.600.000 itu kan produknya 14. Karena dia bayarnya 1,5 juta, saya bagikan aja itu. Yang harusnya 14, ya kasih aja dulu separuh. Simpen. Atau kita jual, atau kita bagaimana lah caranya. Ketika dia lunasi 1.100.000, baru nanti saya genapi lagi produk itu ke dia. Gitu loh Bun. Menurut saya itu lebih efektif daripada saya tahan-tahan uangnya, ya kan? Nggak saya daftarkan. Benar nggak? Dia store ke kita 1,5 juta. Saya diamin aja, nggak jadi apa-apa. Mendingan saya genapi 1.100.000, ya kan? Nanti masuk 400 komisi ke saya. Berarti dari 1.100 kekurangan, berarti kan udah kurang tinggal berapa itu? 1.100.000 masuk 400, berarti 700 lagi kan? Nanti dia bayar sisanya yang 1.100.000, ya kan? Baru serahin lagi barangnya ke dia. Gitu loh Bun. Kalau saya, tapi itu kan kebijakan kita gitu loh. Daripada nanti dia uang 1.500.000 habis nggak jadi daftar juga kan, mendingan uangnya saya pegang, saya daftarin.
Karena memang di sini tuh kita perlu bijaksana dan ada modal. Kalau enggak ya enggak jadi gitu loh, Bu. Takutnya dia kalau uang dipegang dia terus, ya kan bisa enggak jadi masuk. Atau kalau kita pegang uangnya dia, bisa habis juga sama kita. Lebih baik enggak apa-apa rugi dikit, tapi nanti untung. Karena dia ada komitmen akan bayar 1.100.000 dan produknya yang sisa ini saya pegang, bukan seluruhnya dikasih ke dia gitu loh, Bun. Menurut saya. Tapi nanti tanya lagi leader yang mengajak ibu, gimana kalau begini gitu loh, ya kan? Nanti kan ada kebijakan. Memang kita di sini harus bijak gitu loh, supaya nggak mati langkah. Kan kalau dia sudah terdaftar, otomatis dia bisa merekrut, dia pun pede ke orang lain bahwa nomornya sudah ada, ya kan? Kalau cuman RS dong, mana pede? Benar nggak? Iya. Oke. Begitu Bu, dari mana tadi? Dari Garut Neneng. Hah? Bu Neneng. Bu Neneng. Iya. Begitu Bagaimana Bu. Bu Neneng? Sudah terjawab? Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Wah, rupanya belum ada lagi yang bertanya di chat room juga. Tidak ada yang bertanya. Kalau begitu, kami beri kesempatan untuk Abi atau Umi Alis untuk Merangkum. mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ada pesan. Kami persilahkan kepada closing founder. Bu Haji Nurasni dulu, Virgin. Gimana Kak? Ya, closing statement dari Bu Haji Nurasni. Oke, ya. iya. Siapapun Anda yang ada di ruang ini, di ruang meeting Zoom ini, baik yang lama ataupun yang baru mau mendaftarkan diri, ya kan? Segera wujudkan impian kita yang tadi itu, ya kan? Segera diwujudkan impian kita itu agar kita tidak tidak terlindas oleh keadaan. Biasanya kita kalau berlama-lama, kita orang lain udah sampai di puncak, kita masih di bawah lama-lama. Jadi segera mungkin bertindak dan laksanakan. Yang penting dijalankan, diniatkan untuk kesuksesan keluarga bersama. Dan kita bisa terhindar dari hutang dan riba, hidup kita merdeka. Allahu Akbar. Karena kita terbebas dari syarat hutang dan larangan-larangan dari Allah. Berarti kita patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu aja. Segera mungkin ambil keputusan, segera bertindak, baik yang lama pun maupun yang baru. Jangan biarkan waktu berlalu, berlama-lama. Time is money. Oke. Segeralah do. Kenapa? Waktu itu berharga lah. Niatkan supaya berhasil. Allah yang punya rezeki, Allah yang mengatur. Yang penting niatnya saya untuk keluarga saya, supaya keluarga saya terhindar dari ini. Insya Allah, jalan saja. Nggak mesti tergesa-gesa. Penting diniatkan, dijalankan. Segera ambil keputusan. Serius dan serius. Oke? Saya kira itu aja dari saya. SSW, semangat bersaudara. Semangat solusi, semangat bersama. Yes.